sudah saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hingga nanti menjelang petang kita bisa bersama-sama di ruangan ini untuk belajar bersama tentang coach dan praktek coaching menggunakan alur Tirta. Yang terhormat Bapak Junaidi MPD selaku fasilitator, yang kami hormati teman-teman CGP dan lebih khususnya Ibu Sri Novianti SPD yang menjadi rekan kami dalam tim coaching kali ini. Bapak Junaidi yang kami hormati, mohon izin untuk memulai praktek coaching dengan pada kesempatan kali ini yang menjadi coach adalah saya, Desi Fatmala Harliani, dan rekan saya Ibu Sri Novianti yang menjadi coachee. Baik, untuk itu kita bisa mulai sekarang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Apa kabar Ibu? Wah, baik. Bu Novi apa kabar? Desi ada, alhamdulillah sehat. Ibu Desi ada waktu enggak ya? Ada Ibu, silakan. Apa ada yang bisa saya bantu ini? Ya, mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktunya. Begini Ibu Desi, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajar dalam pembelajaran itu kurang antusias itu Bu. Oh, berarti iya. Berarti ketika pembelajaran Ibu merasa anak-anak tidak antusias ya? Iya. Iya. Kenapa itu Bu? Untuk pertemuan kali ini dengan Bu Desi mudah-mudahan bisa memberi solusi bagi saya untuk mengatasi permasalahan ini, bagaimana murid yang saya ajar nanti bisa kembali antusias Ibu. Oh, okay. Jadi Ibu inginkan di pertemuan kali ini tuh nanti biar kita bisa menemukan cara atau solusi biar anak-anak tuh kalau diajar antusias kembali ya Bu? Oke Ibu. Oke. Jadi Bu Sri, tidak antusiasnya tuh seperti apa? Boleh saya tahu? Iya. Kalau saya pikir ya Bu, atau ya saya ingat, apakah saya mungkin dalam mengajar ke anak itu membosankan gitu apa ya Bu? Kemudian mungkin saya itu dalam memberi materi ke anak itu hanya bercerita saja, jadi anak jadi bosan gitu. Oh, jadi Ibu merasa anak-anak bosan tuh karena apa yang Ibu sampaikan itu hanya menggunakan cerita saja begitu Bu? Iya Bu, seperti itu. Kemudian kira-kira Ibu apalagi Bu yang dirasakan untuk materi yang saya menginginkan pembelajaran yang mengasihkan gitu Bu, biar anak dalam menerima pelajaran saya itu biar asik, tidak bosan gitu. ya, dalam menerima itu ya, dalam menerima materi berarti menjadi nyaman gitu, karena nanti pembelajaran saya mengasihkan gitu. Iya, Ibu jadi ingin membuat pembelajaran yang lebih mengasihkan ya Bu untuk kegiatan pembelajaran Ibu? Iya. Menurut Ibu pembelajaran yang mengasihkan itu yang seperti apa Bu? Pembelajaran impian Ibu itu yang seperti apa? Ya, mungkin selama ini saya memberi
materi ke anak mungkin hanya menggunakan buku paket yang ada di perpustakaan saja, Bu. Makanya anak jadi bosan karena tidak ada Mm-mm. variasinya lagi. Kemudian saya ingin supaya antusias, berarti saya mau menggunakan metode lain, yaitu mungkin dengan menggunakan internet atau YouTube seperti itu, Bu, dalam mengajarnya. Wah, iya Ibu menarik ya. Jadi Ibu ingin mengajarkan anak-anak tuh pakai metode lain, materi lain, bisa pakai YouTube, internet, begitu ya Bu? Iya, Ibu. Mungkin di internet Iya, kan banyak materi, mungkin model-model pembelajaran yang lain. Jadi anak nanti kalau saya suruh melihat di video jadi asik, nah, kemudian jadi anak tidak bosan seperti itu. ya menarik sekali Kemudian, idenya Bu Murti. iya Ibu, eh, kemungkinan juga karena bosan itu apa? Mungkin saya selama mengajar itu tidak saya selingi istilahnya sekarang ice breaking itu Bu. Mungkin saya selingi dengan itu menyanyi, apa tepuk tangan, jel-jel, berarti anak merasa fresh gitu. Mungkin tidak tegang Iya, materi, hanya materi saja seperti itu Ibu. iya menarik sekali nih Ibu. Jadi Ibu punya semangat baru nih buat pembelajaran ke depannya. Rencana Ibu apa nih Bu untuk awal awal memulainya, rencananya bagaimana? Rencananya berarti saya akan membuat rencana pembelajaran dulu, kemudian Iya, menggunakan sumber-sumber belajar, tidak harus buku teks saja yang ada di perpustakaan. Makanya saya menggunakan itu yang ada di internet, YouTube, apa TikTok. Sekarang kan banyak Bu seperti itu. iya, Makanya saya mau betul. menggunakan itu. Iya, iya. Iya Ibu, itu ide yang bagus saya kira ya. Kemudian Ibu ada tidak teman rekan kira-kira guru matematika lain yang bisa Ibu ajak kerjasama untuk kegiatan Ibu? Iya, untuk teman yang saya ajak kerjasama ada Ibu, itu namanya Bu Ismalia, sama-sama mengajar kelas 7, itu Iya, juga iya. saling berkolaborasi, misal ada apa selalu berdiskusi dengan Ibu Isma itu, karena mengajarnya sama-sama kelas 7. Mungkin dari itu Ibu, dari materi, kemudian metodenya apa, harus menggunakan alat peraga apa, itu saya selalu berdiskusi dengan Ibu Isma itu. Iya, Ibu, bagus ya. Jadi Ibu punya teman untuk saling koordinasi dan diskusi ya untuk ide Ibu ini ke depan. Jadi Ibu akan menggunakan materi dan media internet untuk pembelajaran Ibu ke depannya ya, Bu. Kemudian kira-kira setelah setelah pembelajaran itu berlangsung, materi itu sudah disampaikan, langkah selanjutnya bagaimana, Bu? Untuk anak-anak sendiri, apakah anak-anak akan dapat membuat produk tertentu atau bagaimana, Bu? Tergantung itu ya Bu materinya. Setiap Ya. habis pelajaran nanti saya kasih tugas. Tugasnya tidak harus yang berat-berat Ibu. Yang pertama yang Mhm. sedang aja dulu. Mungkin kemarin kubus, berarti dari pengertian kubus itu apa, kemudian sifatnya apa, rusuknya apa, gitu. Sesudah itu baru ke meningkat sedikit, mulai menggunakan rumusnya, kemudian mencari kelilingnya, mencari luasnya, sampai mencari volumenya itu. Kalau perlu menggunakan alat peraga Mhm. juga saya Oh dalam iya, pembelajaran betul saya. sekali, Bu. Iya, menarik ya, Bu. Jadi selain pakai, apa namanya tadi, media internet gitu yang digital, Ibu juga bisa pakai alat peraga ya untuk lebih menarik perhatian anak-anak ya, Bu? Iya, Ibu. Eee, berarti Ibu, ini komitmennya yang akan Ibu jalankan tuh berarti mulai mulai kapan Ibu akan menjalankan ini, Bu?
komitmen yang saya jalankan berarti ya mulai mau ke pembelajaran, berarti saya harus membuat rencana pembelajaran yang baik, dan saya dalam mengajar harus membuat murid saya menjadi asik kalau menerima pembelajaran saya. Tidak seperti tadi, bosen, ada yang ngantuk lah, monoton gitu. Saya harus berusaha, harus yang lebih baik lagi dari yang dulu gitu, Bu. Ya, saya seneng nih semangatnya Bu Novi, luar biasa sekali semangatnya biar anak-anak tuh lebih lebih tertarik untuk pembelajaran matematika ya Bu, Ibu pas sudah punya gambaran baru untuk pembelajaran Ibu. Jadi bisa lebih menarik lagi pembelajaran Ibu ya nantinya ya. Iya, Ibu. Ya, saya berharap Ibu untuk kegiatan itu bisa terrealisasi untuk selain mata pelajaran Ibu juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya di pembelajaran yang lain ya, Bu? Iya, Ibu. Kadang Ya, di sekolah juga selain dengan guru mapel, sesama matematika dengan guru yang lain juga kadang saya itu berkolaborasi, kadang tanya-tanya materi ini, kalau alat peraganya ini gimana Ibu, cocok apa enggak? Tidak harus dengan matematika saja Ibu, kadang dengan guru IPA juga kadang itu berkolaborasi. iya, berarti dengan teman-teman mapel lintas mapel yang lain ya, Bu, bisa untuk saling diskusi tentang pembelajaran yang menarik ya. Iya Ibu. Ya, ada lagi Ibu yang mau Ibu sampaikan mungkin? Ya, itu Ibu, dalam pembelajaran saya, kadang saya anak mengumpulkan tugas itu kadang kurang, tidak 100%. Kadang Mhm itu mhm. hanya 50%, seperti itu Bu. Itu kadang solusinya gimana ya Ibu? Atau Ibu bisa memberi pengarahan gitu, seperti itu. Ya. Kadang tidak 100% ya mengumpulkan tugasnya ya. Itu Iya. Ibu bisa menganalisis tidak, kok anak-anak bisa hanya mengumpulkannya hanya 50% itu karena apa? Apa mereka tidak pahamkah? Atau karena memang, dari diri anak tersebut yang malaskah? Atau bagaimana tuh menurut Ibu? Iya, menurut saya, apa saya memberi tugas itu terlalu banyak, Ibu. Kemudian mungkin sumber belajar yang saya berikan ke anak itu monoton, hanya buku paket saja yang ada di perpustakaan, tidak yang ada di internet atau di YouTube. Kemungkinan itu menurut Oh, saya, Ibu. iya Ibu, jadi mungkin anak-anak, eee, tidak mengumpulkan semua anak mengumpulkan tuh memang ada yang tidak paham, ada yang memang anaknya harus belajarnya tipenya audiovisual, tetapi ketika Ibu memberi tugas, hanya tugas yang tertulis, begitu mungkin ya, Bu, bisa jadi. Iya, Bu. Saya Untuk rasa Nih, ya, untuk kedepannya berarti nanti saya akan merubah dengan pola ada pembelajaran saya ini. bagus Ibu, Saya luar biasa. membuat rencana pembelajaran yang baik, kemudian bisa memenuhi kebutuhan murid dalam mengajar, dan untuk sumber belajarnya nanti saya tidak harus pakai buku paket saja, nanti saya ambilkan dari yang internet, apa YouTube, Google, dan lain-lain itu, Ibu. Ya, Ibu luar biasa, Ibu saya salut dengan semangatnya Bu Novi yang sudah punya semangat untuk apa namanya ya, mengkreasikan pembelajaran biar anak-anak lebih tertarik dengan matematika. Ibu saya rasa, pertemuan kita kali ini cukup nggih, karena saya sudah tahu Ibu sudah punya komitmen untuk menjalankannya, Ibu sudah mulai berbagi dengan teman, satu pembelajaran Ibu, satu rumpun, demikian. Ya Ibu sudah cukup atau ada lagi mungkin? Ya, Atau sudah cukup Ibu. Terima kasih kepada Ibu Desi yang iya, sudah mau mendengarkan cerita saya dan juga mau memberi
solusi kepada saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya dalam mengajar lebih baik menjadi guru yang diinginkan atau yang selalu diingat-ingat sama murid-murid saya, Ibu. Nah, Ibu luar biasa, saya suka semangat Ibu. Makasih ya Bu untuk sharingnya hari ini. Semoga kita semua bisa lebih baik daripada hari yang kemarin dalam melaksanakan tugas mengajar ini. Makasih ya Bu Novi. Sama-sama Ibu Desi. Baik Ibu, saya ada jam lagi nih, saya tak selesaikan dulu ya. Monggo Ibu Desi. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Demikian tadi contoh coaching yang telah kami laksanakan dengan peran saya, Desi Fatmala Harliani sebagai coach, dan Ibu Sri Novianti sebagai coach. Untuk itu, proses merekamnya saya hentikan terlebih dahulu, untuk kemudian saya rekam kembali untuk sesi Ibu Sri Novianti sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum. Bentar, ini menghentikan rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya bergantian dengan teman saya, Ibu Desi. Sekarang saya sebagai coach dan Ibu Desi sebagai coach. Ibu. Hai Bu Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Desi. Wah, kebetulan sekali nih ketemu Ibu di sini. Saya dari tadi mencari Ibu loh. Alhamdulillah sehat Ibu Desi. Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, ini saya mau matur Ibu. Saya kan mau supervisi ya. Ini ada lembar yang sudah saya print. Saya mau menyerahkannya ke Ibu untuk bisa ditinjau terlebih dahulu. Ibu bersedia ya untuk melihat dulu lembaran administrasi saya? Iya Ibu Desi. Menurut Ibu Desi, apa yang diharapkan dari pertemuan ini, Ibu? Pertemuan Oke, ini. iya, Ya. terima kasih. Saya jadi ingin kita bisa bertemu untuk menuju pada satu titik, yakni saya mau diberi masukan, didengarkan tentang administrasi pembelajaran saya, Ibu. Jadi saya mau dilihat dan diberi masukan tentang administrasi pembelajaran saya. Karena saya kok merasa tidak pede ya Bu, untuk administrasi pembelajaran saya. Terlebih lagi ketika saya mengajar, kadang saya penilaiannya itu-itu saja. Jadi saya kepingin berbagi cerita nih sama Bu Sri. Iya, boleh Ibu. Hal apa yang membuat Ibu dalam penilaian itu kurang itu yang bagian mana Ibu? Jadi kok saya merasanya kok kalau menilai anak-anak hanya penilaian yang tertulis saja ya Bu. Jadi kalau anak memberi materi ke anak tentang materi cerpen gitu misalnya, ya anak-anak itu hanya saya beri penilaian untuk mendefinisikan pengertian cerpen, mencari unsur-unsur cerpen. Saya kok kepingin ada yang tidak biasa begitu dalam penilaiannya Ibu. Bikin tekniknya atau apa gitu. Ya, itu sudah bagus Ibu. Kalau boleh, untuk penilaian itu berarti tidak pengetahuan saja ya Bu? Mungkin Iya. dalam keterampilan, kemudian sikap dia dalam mengerjakan. Kalau gitu gimana Ibu?
Iya Ibu ya, betul sekali. Jadi saya harus bisa cari inovasi baru ini ya dalam teknik penilaiannya ya, biar saya tidak monoton terus-menerus pakai tes tertulis terus ya, Bu. Iya, Ibu. Kemudian untuk rencana ke depannya apa, Bu? Untuk pembelajaran itu. Saya rasa saya akan mulai penilaian saya dengan teknik yang baru, Ibu. Mungkin tidak hanya pakai tes tertulis, itu saya akan mulai dengan anak-anak bisa untuk tes praktek juga, mungkin bisa pakai lisan itu. Kan kadang ada ya, Bu, anak yang tidak pandai dalam hal bahasa tulis gitu, tapi mereka pandai untuk mengungkapkan lewat bahasa lisan gitu. Atau mungkin kebalikannya nih, anak tidak pandai dalam bahasa lisan, tetapi mereka pandai dalam bahasa tulis. Nah, itu mungkin nanti saya pakai teknik itu. Jadi saya pakai untuk menilainya secara lisan atau tertulis gitu. Boleh kan ya Bu, kalau penilaian tuh saya satu kelas tuh ada yang beda gitu, tidak apa-apa mungkin ya? Boleh, Ibu. Dalam pelaksanaan seperti itu, kadang Ibu berkolaborasi dengan teman sejawat apa tidak, Ibu? Dalam pelaksanaan Iya penilaian Ibu. itu. Iya Ibu, ini saya akan memulai untuk berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi saya kalau dari kemarin-kemarin saya jarang sekali nih ngobrol sama teman-teman rekan sejawat. Mungkin saya berjalan sendiri gitu, tidak memperhatikan ini. Setelah ngobrol dengan Bu Novi, mungkin saya jadi lebih yakin dan mantap untuk saling kolaborasi dengan rekan satu mapel saya Ibu, untuk bisa bertukar pikiran, mungkin berbagi pengalaman ya Bu. Saya kok kepingin juga kalau penilaiannya mungkin bisa saya pakai itu Bu, apa namanya, kalau misalnya ini materi cerpen gitu ya, nanti anak-anak biar bisa mengumpulkan tugasnya itu pakai video gitu Bu. Jadi bisa pakai video TikTok atau video Facebook begitu, nanti saya diberi linknya sehingga saya melihat hasil karya mereka, hasil cerita yang mereka buat dalam bentuk video itu. Kira-kira menurut Ibu boleh tidak Bu kalau saya pakai yang demikian Bu? Ya, bagus sekali ide dari Ibu Desi. Penilaiannya bagus sekali. Nanti bisa ditularkan kepada teman-temannya ya Ibu ya. Iya Kemudian Bu. Ibu, komitmennya Ibu apa itu? Komitmen dalam itu, penilaian dalam pembelajaran. Iya Bu. Iya Bu. Jadi kalau kita punya ide kan kita harus komitmen ya Bu. Lah itu saya mohon dukungan ya nanti dari Ibu Novi sebagai ibu kurikulum di sini, saya mohon dukungan biar saya bisa komitmen terhadap ide saya. Jadi tidak hanya saya laksanakan 1 bulan ini saja Bu. Saya butuh dukungan dan support dari teman-teman termasuk Bu Novi sebagai kurikulumnya. Saya ingin untuk menjalankan penilaian yang kreatif dan inovatif ini tidak hanya di awal-awal saja. Jadi saya ingin komit untuk lebih kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan penilaian untuk kedepannya Bu. Berarti saya mungkin komitmennya mulai dari pembelajaran di minggu depan. Saya akan memulainya untuk materi bab baru. Kemudian saya koordinasi dengan teman-teman. Juga nanti saya konsultasi ya Bu, mohon izin lagi nanti saya konsultasi sama Bu Novi. Bagus sekali Ibu Desi, saya sangat mendukung dan mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan yang Ibu harapkan. Ya Ibu, terima kasih loh dukungannya. Saya yakin nih kalau saya dapat dukungan penuh, pasti semangat saya tuh seperti semangatnya Bu Novi kalau ngajar. Saya tertarik sekali biar bisa semangatnya penuh terus seperti Bu Novi. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin ke depannya nanti sama-sama belajar ya Ibu, supaya kita menjadi Nggih, guru Bu. yang selalu diidam-idamkan murid selama ini. Ya, terima kasih Iya, Ibu Ibu. Desi. Mudah-mudahan
kedepannya bisa lancar, semakin tambah baik dalam pembelajarannya. Dan siswa-siswanya juga aktif dan mengasihkan kalau diajar oleh Ibu Desi karena komitmennya itu tadi dan cara mengajarnya sudah bagus. Amin Ibu, terima kasih ya Bu waktunya yang sudah diberikan untuk saya berbagi cerita kepada Ibu. Ya, sama-sama Ibu Desi. Ini saya ada jamnya, saya mulai mengajar lagi. Udah ya Ibu Iya Desi Ibu. ya, saya mau mengajar lagi ya. Terima kasih. Sama-sama.